Ya, selamat datang kembali pada video pembelajaran fisika. Kita melanjutkan modul fenomena kuantum, kali ini dengan topik efek fotolistrik, efek Compton, dan dualisme gelombang partikel. Berikut adalah tujuan pembelajaran video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu, pertama, memahami efek fotolistrik, kedua, memahami efek Compton, ketiga, memahami dualisme gelombang partikel. Pada akhir abad 19, selain fenomena radiasi benda hitam, fenomena efek fotolistrik juga tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika saat itu. Jadi efek fotolistrik adalah kita tembakan foto cahaya ya ke suatu logam ya, maka nanti logam ini akan melepaskan elektron ya, sehingga elektronnya akan bergerak ya, maka disebut fotolistrik. Cahaya menghasilkan lepasan elektron ya, atau listrik gitu ya. Ya, itu kira-kira efek fotolistrik. Apa problemnya? Problemnya adalah ya, kita kembali ke gambar sebelumnya dulu ya. Jadi, menurut teori sebelumnya kan makin besar cahaya, berarti energi makin besar. Nah, energi makin besar seharusnya nanti elektron yang dipancarkan makin banyak, makin kuat arus listriknya gitu ya. Tapi ada terjadi fenomena, nyata berapa besar elektron yang mengalir itu tergantung panjang gelombang cahaya. Misal nih, saya kasih warna merah, maka berapa kuat pun cahaya saya berikan, itu elektron nggak lepas gitu. Artinya tidak terjadi arus listrik. Berapa kuat pun cahaya merah yang diberikan, itu ternyata tidak ada elektron yang terlepas, tidak ada listrik yang dihasilkan. Padahal kan menurut teori kalau cahayanya saya kuatin harusnya energinya makin besar gitu, harusnya ada elektron yang lepas gitu ya. Tapi yang aneh ketika saya ganti nih cahaya merah dengan cahaya hijau katakan, ternyata walaupun cahaya hijaunya tidak terlalu terang, itu elektron bisa lepas gitu. Jadi itu suatu keanehan karena jadi seolah-olah lepas atau tidaknya elektron tergantung panjang gelombang cahaya yang diberikan. Padahal kan menurut teori fisika klasik yang penting energinya gitu ya. Nah, di sini menjadi pertanyaan ahli fisika gitu ya, kenapa bisa demikian gitu. Nah, lalu Einstein ya, berdasarkan teori foton yang oleh Planck sebelumnya bahwa energi itu terkuantisasi, dia dengan radikal mengatakan foton itu seperti partikel. Jadi bayangkan foton itu seperti kelereng gitu ya, di mana setiap foton hanya bisa nabrak satu elektron. Jadi elektron itu lepas karena tubrukan atau tumbukan dari foton. Nah, di mana energi foton itu tergantung frekuensi tadi ya, bahwa energi kan H kali F. Artinya, warna merah itu punya foton energinya lebih kecil daripada warna hijau, karena frekuensi merah lebih kecil daripada frekuensi hijau. Makanya, menambah keterangan cahaya, makin terang cahaya itu tidak menambah energi foton. Jadi misalnya kita punya cahaya merah nih, walaupun diterangin itu tetap aja energi fotonnya nggak berubah. Yang berubah adalah jumlah foton. Ya, jadi walaupun cahaya merahnya makin kuat, tapi karena merah itu frekuensinya nggak tinggi, maka energi setiap fotonnya kurang kuat untuk melepas elektron. Tapi kalau saya ganti warna hijau kan frekuensi lebih tinggi. Maka energi fotonnya lebih tinggi, sehingga energi fotonnya mampu melepas elektron dari logam. Yaitu teori Einstein ya, sehingga Einstein berkata bahwa ya elektron itu bisa lepas tergantung berapa minimal frekuensi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Maka di sini energi kinetik, jadi energi kinetik itu adalah energi elektron bergerak, itu sama dengan energi foton dikurang energi minimal yang dibutuhkan untuk lepas gitu ya. Nah, untuk lepas ini ada hitungannya ya, tergantung jenis logamnya gitu. Maka Einstein terbukti ya dengan menggunakan eksperimen, terbukti memang nanti berapa besar arus listrik elektron dan juga berapa besar kecepatan elektron tergantung panjang gelombang yang dipancarkan oleh foton gitu ya. Jadi Einstein itu mengadopsi teorinya si Planck, tapi dia lebih radikal, artinya lebih dengan yakin mengatakan bahwa foton itu seperti partikel gitu. Sedangkan Planck itu tidak sampai situ. Planck itu hanya menganggap bahwa gelombang elektromagnetik cahaya itu tetap gelombang, cuman energinya saja terkuantisasi. Tapi Einstein dengan lebih maju mengatakan bahwa foton itu adalah partikel gitu. Nah, atas teori Einstein ini lah Einstein berhasil meraih hadiah Nobel ya. Jadi Einstein itu mendapat Nobel bukan untuk karya relativitas, tapi untuk karya efek fotolistriknya. Ya. Nah, kemudian dari itu, teori Einstein tadi itu kan teori ya, tapi dibuktikan oleh orang bernama Arthur Compton ya. Jadi si Compton ini membuktikan bahwa benar kata Einstein bahwa foton atau cahaya tadi adalah partikel. Ya, dengan cara dia menganggap nih foton ini seperti partikel, bayangkan dia seperti kelereng ya, kemudian menabrak elektron. Nah, elektron itu kan memang partikel ya. Jadi ketika partikel foton bertabrakan dengan partikel elektron, maka terjadi tubrukan, maka
nanti elektron akan istilahnya setelah tubrukan itu akan membentuk sudut ya, di mana elektron akan membentuk sudut terhadap horizontal, demikian juga foton membentuk sudut terhadap horizontal. Dan dengan mengukur bahwa nyata ketika setelah terjadi tubrukan itu kan energi foton berkurang. Kalau energi berkurang berarti panjang gelombangnya bertambah ya, karena kalau energi berkurang itu kan frekuensi berkurang panjang gelombang bertambah. Dan nyata benar ya, jadi si Compton berhasil mengukur perubahan panjang gelombang dan memang panjang gelombangnya menjadi bertambah karena energi berkurang dengan memodelkan foton sebagai partikel ya. Jadi artinya teori Einstein bahwa foton itu partikel dibuktikan oleh Compton ya dengan efek Compton tadi ya, menubrukan foton kepada elektron ya. Lalu dia mengukur sudut pergeseran si fotonnya ya. Lalu dia bisa ukur perubahan panjang gelombang ya dengan rumus perubahan panjang gelombang adalah H dibagi M0C dibagi 1 min cos theta. Cos theta adalah sudut antara arah datang foton dengan arah foton setelah tubrukan gitu atau setelah tumbukan. Nah, ini contoh ya. Pada eksperimen menggunakan sinar X terjadi perubahan panjang gelombang ya terhadap panjang gelombang mula-mula adalah 1%. Nah, sudutnya adalah 120, ditanya berapa panjang gelombang sinar X. Nah, ini masukin rumus tadi ya, delta lambda yang ini nih. Delta lambda adalah H dibagi M0C 1 min cos theta. Ya, kita masukkan ya angkanya ya. Delta lambda sama dengan H-nya adalah tetapan Planck 6,63 pangkat min 34. Ini massa elektron C dan sudutnya 120 ya. Ini kita dapatkan nanti delta lambda. Karena delta lambda tahu, kita kan dalam soal diketahui delta lambda dibagi lambda. Jadi delta lambda bagi lambda 1%. Berarti delta lambda per lambda adalah 0,01 ya. Karena kan 1% itu artinya 0,01. Maka kita dapatkan lambda adalah 3,64 10 pangkat min 10. Jadi dengan kita mendapatkan tahu sudut hamburan si foton dan perbandingan panjang gelombangnya, kita bisa tahu panjang gelombang yang digunakan ya. Oke, itu adalah efek Compton. Nah, ide Einstein bahwa gelombang elektromagnetik itu atau cahaya itu adalah partikel, maka berarti foton memiliki momentum ya. Artinya dia memunculkan ide namanya dualisme ya. Jadi cahaya itu bersifat gelombang benar, tapi juga bersifat partikel ya, sesuai teori Einstein dan percobaan Compton tadi. Sehingga foton itu memiliki momentum ya, yang besarnya adalah H dibagi lambda ya. Atau bisa juga diukur dengan energi dibagi kecepatan cahaya ya. Karena kalau kita turunkan di sini kan energi itu kan H kali F ya. Kemudian F itu kan C per lambda, maka kan nanti kalau lambda kita masukin jadi H kali F bagi C. Nah, H kali F itu kan E ya. Jadi kita bisa pakai rumus ini. Jadi momentum suatu foton tergantung panjang gelombang ya. Makin panjang gelombang, makin kecil momentumnya. Makin pendek panjang gelombang, makin besar momentumnya. Karena berbanding terbalik ya. Bisa juga kita tahu energi fotonnya lalu dibagi C. Ini adalah momentum. Momentum menunjukkan bahwa foton bersifat partikel ya. Gitu. Nah, ide bahwa cahaya juga bersifat partikel, artinya gelombang memiliki sifat partikel, maka membawa ide pada orang bernama Louis de Broglie. Louis de Broglie tahun 24 mengusulkan bahwa partikel yang bergerak juga memiliki sifat gelombang gitu. Jadi kalau gelombang punya sifat partikel, kenapa nggak partikel punya sifat gelombang gitu? Akhirnya dia melakukan hipotesis. Sebenarnya simpel aja ya dari sini kan ya. Kan momentum H dibagi lambda. Berarti kan tinggal dibalik ya. Berarti lambda sama dengan H dibagi momentum. Makanya dia di sini lambda adalah H dibagi P, H dibagi MV gitu ya. Nah, berapa V ini kecepatan gerak ya. Nah, kecepatan gerak kan bisa diperoleh dari ini ya. Biasanya nanti partikel yang bergerak itu dipercepat menggunakan tegangan listrik. Maka ini adalah energi potensial listrik sama dengan energi kinetik. Tujuannya apa? Ini tujuannya mencari kecepatan ini. Kecepatan partikelnya ya. Dari sini kan V-nya bisa didapat ya. Maka ini kita dapatkan ini ya. Jadi dengan memasukkan nilai V dari sini ke dalam rumus ini, kita dapetin lambda ya. Gitu. Ini tujuannya untuk bisa diukur dalam eksperimen ya. Jadi dengan diberikan tegangan tertentu, lalu elektron akan dipercepat, maka diamati berapa panjang gelombangnya gitu ya. Nah, lalu oleh Davison dan Germer lalu menguji gitu ya. Dia menggunakan elektron untuk menguji hipotesa Broglie. Lalu elektron itu
dari filamen pijar, kemudian dipercepat dalam medan listrik ya, artinya diberikan tegangan, tujuannya supaya elektron itu bergerak cepat gitu ya. Tentukan panjang gelombangnya. Nah ini kan tadi rumusnya ada ya, lambda sama dengan H dibagi akar 2M E dikali tegangan listrik tuh ya, V itu tegangan listrik, maka didapatkan, masukin angkanya ya, H-nya kan tahu, masanya tahu, elektron tahu muatannya, dan tegangannya kan tahu ya, maka dapat panjang gelombangnya adalah gini. Ya, jadi berdasarkan eksperimen memang dibuktikan bahwa elektron pun bersifat gelombang. Ya, makanya kan ada istilah mikroskop elektron. Ya, jadi gelombang yang dipakai untuk mendeteksi atau melihat benda itu menggunakan elektron gitu. Biasanya kan kalau mikroskop menggunakan cahaya ya, tapi dia menggunakan elektron karena elektron juga bersifat sebagai gelombang. Ya, ya ini adalah referensi yang dipakai pada video kali ini. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan kita akan bertemu pada video selanjutnya.